Sudah. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Rohma. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat dan akan melihat proses coaching Ibu nanti ya. Ya, namun sebelum Ibu mulai percakapannya, ada beberapa yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu nanti untuk rubrik penilaian yang jadi tujuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan potensi inti coaching, yaitu meliputi presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa ya Bu ya. Dan saya berharap nanti juga ketika proses percakapan, ketika melakukan sebuah coaching, Ibu juga jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Dan itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Bu? Apakah sudah bisa dipahami? Ya, sudah Bu. Baik Ibu, selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh ya? Boleh Bu. Oke. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching nanti, saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan menanyakan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari dua kompetensi Ibu ini, kira-kira bagaimana kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, baik Bu. Nanti kompetensi spesifiknya yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nantinya coach saya itu dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau hadapi. Ya. Pertanyaan terakhir Bu Dewi, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Ya, indikator ketercapaian yang ingin saya tuju dalam coaching saya nanti menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya akan menggali ide-ide dari coach agar coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Baik Bu, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal tercapai dalam proses percakapan nanti. Baik, hanya itu yang ingin saya tanyakan, dan setelah ini Ibu bisa mulai percakapan dengan coach, dan saya berharap proses percakapannya bisa berjalan dengan lancar, dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang Ibu tentukan nanti. Sudah siap Bu Dewi? Ya, sudah siap Bu. Ya, silakan bisa dimulai proses coachingnya. Ya, baik Bu, terima kasih Bu Rahma. Selamat siang Bu Husnul. Selamat siang Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya, kelihatannya Bu Husnul itu lagi banyak pikiran ya? Iya, ini banyak pikiran sekali. Ini kenapa saya kemarin WA Bu Dewi ya? Iya. Saya ingin cerita, ingin kepengen curhat lah sama Bu Dewi Bu. Iya, pengen curhat apa ya Bu? Oh ya, gini Bu, saya kan melakukan pembelajaran di kelas. Nah itu saya mengeluhkan berbagai kejadian di dalam kelas, terutama adalah tentang motivasi anak belajar Bu. Itu pembelajarannya itu mereka sangat kayak malas untuk belajar, malas untuk berpikir, seperti itu Bu. Oh iya, jadi Bu Husnul ada masalah di kelas tentang anak tidak semangat ya? Iya, tidak betul, semangat, Bu. terus kurang tidak mempunyai rasa tanggung jawab intinya Iya, ya di betul. dalam kelas. Baik Iya, Bu, Bu. bisa diceritakan dari awal itu bagaimana ketika Ibu masuk kelas atau bagaimana? Iya Bu, saya kan mantan pelajar bahasa Inggris Bu. Baik, Bu. Nah, mungkin di anak-anak itu bahasa Inggris adalah pelajaran yang paling sulit bagi Ya, mereka. betul, Nah, ya. karena bukan bahasanya ya. Hmm. Nah, saya itu melakukan pembelajaran di dalam kelas itu ya sudah berusaha dengan baik menurut saya Bu. Saya melakukan variasi dalam pembelajaran. Anak
apa namanya anak yang suka dengan video atau teks itu saya memfasilitasi mereka. Selanjutnya saya juga mengelompokkan mereka, Bu. Kelompoknya juga ganti-ganti. Tidak selalu si A dengan si B, itu juga tidak. Jadi menurut saya itu kalau di kelas pengelompokan juga sudah, bervariasi dalam pembelajaran juga sudah. Saya juga melakukan ice break juga, Bu, ketika pembelajaran saya, karena Inggris itu kan sulit, Bu. Ya, Gitu. ya, baik. Jadi Bu Husnul itu sudah mencoba berbagai cara ya, Iya, berbagai betul. cara, sudah bervariatif juga inovatif dalam kreatif dalam pembelajaran Iya, ya, Bu. betul. Mari kita bersama-sama cari masalahnya, cari solusi dari Iya, permasalahan yang betul, Ibu Husnul hadapi. Baik dari apa namanya? Baik dari siswa ngobrol sendiri. Ulangi. Wes ya. Ya ya, tadi siswa itu tidak semangat ya dan Iya. bermain sendiri, apalagi di pelajaran bahasa Inggris itu Iya. mungkin anak itu sudah takut, wah pelajaran bahasa Inggris itu Iya. sangat sulit ya Bu ya. Betul. Karena menurut Ibu Husnul itu pemicu utama kenapa siswa itu tidak bersemangat dalam pembelajaran Ibu itu apa? Nah, ini Bu, saya juga melakukan namanya pendekatan personal. Itu kan saya mencatat, bukan mencatat saja, tapi saya melakukan pendekatan. Kenapa kamu kok belajarnya segini? Kenapa kamu tidak motivasi ketika di dalam kelas? Nah, itu saya melakukan pendekatan seperti itu. Ternyata memang beragam. Sebenarnya tidak hanya pelajarannya sulit, tapi dia punya apa namanya kendala-kendala di luar pelajaran tersebut. Ada yang mempunyai masalah dengan keluarga, ada orang tuanya yang tidak memotivasi dia dengan pembelajaran itu, Bu. Ya, oh baik. Betul. Berarti Ibu Husnul itu sudah mencoba mencari apa namanya penyebab Iya, penyebab iya, dari betul. kurang apa namanya bersemangatnya Semangatnya. siswa dalam mengikuti Betul. pembelajaran Iya. Bu Husnul. Oke. Nah, jadi mari kita buat rencana aksi ya Bu bersama-sama, bagaimana Ibu akan mengatasi masalah ini. Kira-kira Ibu sudah mempunyai solusi? Oh ya, mungkin saya dari hal yang sudah saya lakukan kemarin itu menurut saya juga belum berhasil ya, Bu. Nah, nanti saya akan melakukan saya akan melakukan koordinasi dengan guru BK dan juga wali kelas, Bu, untuk bisa apa namanya melakukan pendekatan atau melakukan sosialisasi tentang pentingnya motivasi, pentingnya belajar untuk masa depan mereka. Dan juga nanti kaitannya sama pendekatan, saya juga akan melakukan pendekatan dengan orang tua supaya bersinergi mendampingi putra-putri mereka selama di rumah, gitu Bu. Oh, Itu. iya. Baik. Selanjutnya gini Bu, mungkin saya akan melakukan pembelajaran yang tidak hanya di dalam kelas. Mungkin saya akan ajak ke luar kelas, out class. Nah, sehingga mereka mempunyai apa namanya ini lingkungan yang baru. Mereka punya pikiran yang segar sehingga mereka bisa bersemangat lagi ketika melakukan pembelajaran bahasa Inggris tersebut, Bu. Ya, betul. Jadi Bu Husnul akan berkolaborasi Iya, ya dengan betul. guru BK, dengan wali Iya. kelas dan guru lain Iya. serta apa namanya wali murid, Wali murid, ya betul. berkolaborasi akan mendorong siswa itu bersemangat dalam Iya. mengikuti pelajaran. Nah, selain itu Bu Husnul juga akan mengadakan outdoor class Iya. ya, berarti mengajak siswa belajar di Iya. luar dia tidak bosan. Iya. Nah, setelah Ibu membuat rencana aksi ini, langkah selanjutnya adalah berkomitmen untuk melaksanakannya. Apakah Ibu Husnul sudah siap? Saya siap, Bu, karena Ya. saya memang kepingin banget siswa saya itu sesegera mungkin punya motivasi belajar yang tinggi gitu, Bu. Ya, baik. Kapan Gitu. Ibu akan melaksanakannya? Ini kalau sekarang hari Sabtu, mungkin nanti saya Senin koordinasi dulu dengan Baik. wali kelas dan sama guru BK untuk mari bersama-sama untuk memberikan bimbingan atau melakukan apa namanya pendekatan secara bersama sehingga anak itu mungkin akan muncul, diharapkan akan muncul motivasi belajarnya yang baik
begitu Bu. Ya, betul. Jadi di sini Ibu Husnul akan bekerja sama dengan kepala sekolah, tadi guru BK dan wali kelas, Iya. wali murid ya, dan juga Betul. peserta didik ya, Iya. untuk mengatasi permasalahan Bu Husnul Iya. ketika mengajar di kelas ya. Semoga rencana aksi ini, rencana aksi Bu Husnul akan berjalan dengan baik, dengan lancar. Iya Bu, semoga ya. Bu. Dan nantinya jika ada mari kita pantau ya Bu, kita Iya. pantau perkembangannya dari Bu Husnul. Semoga saja bisa berjalan dengan lancar, dan Iya. apabila dalam melaksanakan rencana aksi ini ada kendala, Bu Husnul bisa menghubungi saya lagi. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu ya sudah membimbing saya. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan itu nanti bisa terwujud, tercapai sesuai apa yang saya harapkan sekolah inginkan ya Bu ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Dewi. Sama-sama Bu Husnul. Baik Bu, bagaimana perasaan setelah melakukan coaching tadi? Ya, setelah merasakan coaching tadi dengan coach saya merasa senang Bu. Ya, alhamdulillah ya. Ya. Tadi saya sudah melakukan pengamatan kepada Bu Dewi, melakukan coaching terhadap Bu Husnul. Ya, baik Bu. Ya, Bu. Menurut Bu Dewi, pada kegiatan coaching tadi, indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan sudah tercapai atau belum ya? Tadi saya sudah melakukan coaching ya Bu, sesuai dengan alur tirta. Tujuannya sudah saya tanyakan, identifikasinya juga sudah ada, rencana aksi dan tanggung jawab sudah ada. Jadi saya dapat menggali permasalahan yang ada dari Kuci, dan Kucinya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh beliau tadi. Oh ya, baik Bu. Nah, apa yang sudah Ibu tadi sampaikan itu ada di alur pengamatan saya. Mulai dari tujuan, tadi sudah membahas dari tujuan coaching itu apa, kemudian identifikasi masalahnya sudah runtut, sudah membuat coaching menjadi tahu strategi yang akan dilakukan. Untuk proses kemitraan juga sudah baik, tidak menggurui ya. Bisa membuat coaching memunculkan solusi-solusi terbaik, memaksimalkan potensi sehingga dapat menyelesaikan masalah, membuat rangkuman dan mengapresiasi coaching ke Nah, kira-kira nanti kompetensi apa lagi yang Bu Dewi kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya, dengan adanya coaching hari ini, saya jadi lebih belajar lagi tentang bagaimana cara coaching yang baik, dan memahami proses coaching tersebut, sehingga nantinya ketika saya akan melakukan coaching di kemudian hari dapat berjalan lebih baik lagi dan lebih lancar seperti itu. Semoga untuk kedepannya Bu Dewi bisa melakukan coaching yang seperti Bu Dewi harapkan ya, dan nantinya bisa lebih baik lagi. Ya, baik. Terima kasih Bu Rohma telah memberikan umpan balik coaching saya pada hari ini. Ya, sama-sama Bu Dewi.